saya selalu ingat sama guru saya, mentor saya, Profesor Renat Kasali. Dan saya belajar arti kata namanya jangan menyerah. Dan di tengah-tengah itu semuanya, kita perlu kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat koridor dimanapun Anda berada. Kali ini kita mengundang seorang tokoh properti, Pak Andreas Nawawi. Beliau ini pengalamannya luar biasa di sejumlah pengembang-pengembang papan atas, pengembang kakap. Dan yang menarik lagi, beliau sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh juga. Nah, ini kan nggak semua orang punya gitu ya, kemampuan seperti itu, Pak Andreas. Nah, mungkin kita nggak bahas itu ya. Ini yang menarik sekarang adalah ke depan ini kelihatannya akan banyak perubahan-perubahan. Betul. Ya, perusahaan yang tadinya mungkin nomor satu, sekarang mungkin ya udah nggak bisa bertahan di posisi itu dengan segala macam perubahannya nih. Baik perubahan manajemen, perubahan teknologi, dan perubahan budaya, bisnis segala macam. Bagaimana Pak Andreas melihat kondisi ini? Iya, memang saya selalu mengacu kalau dengar kata perubahan, saya selalu ingat sama guru saya, mentor saya, Profesor Renat Kasali. Jadi beliau sering mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak pernah berubah yaitu perubahan. Selalu ada perubahan tuh jangan pernah berpikir nanti nggak ada, nggak, selalu akan ada. Jadi mau nggak mau kita harus siap menghadapi perubahan, makanya beliau bikin rumah perubahan itu. Nah, beliau juga mengatakan bahwa ada dalam satu penelitian beliau, dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan di tengah-tengah perubahan, bahkan bisa mengatasinya dengan baik, itu bukan karena manajemen yang hebat, bukan juga karena ada orang-orang hebat di situ, karena mereka itu akan bisa berlalu, tapi menurut beliau karena ada nilai-nilai hebat ada di situ. Gitu. Dan saya percaya sekali itu. Jadi ketika beliau mengatakan demikian, hati saya mulai terusik, dan saya mulai lihat ya benar juga ya, bahwa ternyata kalau kita ingat-ingat gitu, misalkan ada orang tanya sama saya, Pak Indra, atau sama saya ya Pak Andreas, siapa sih orang yang paling berpengaruh gitu? Nah itu kalau Pak Indra tanya sama saya ada 3 orang Pak yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Nah salah satu yang ditanya, yang pertama adalah ayah saya. Dan ayah saya kalau ditanya, apa sih pengaruh yang paling hebat dari ayah kamu? Jujur. Dan saya nggak ingat tuh tindakan-tindakan dia yang gimana, makannya gimana, cara-caranya mungkin saya udah lupa. Karena beliau sudah meninggal, udah hampir 40 tahun yang lalu. Saya udah lupa. Jadi, tapi nilai kejujuran saya nggak pernah bisa lupa. Terus orang kedua yang saya mempengaruhi hidup saya itu adalah Pak Haryanto. Pak Haryanto itu adalah Regional Director untuk Electrolux. Dulu kan ada Electrolux tuh. Dan orang yang sangat hebat. Dan saya belajar arti kata namanya jangan menyerah. Dalam hidupnya saya belajar, dan dia pernah mencontohi saya, dan tiap kali dalam kondisi mentok, dia selalu punya cara untuk maju terus. Dan saya belajar, terakhir saya ngerti, saya belajar jangan menyerah. Dan orang ketiga yang selalu menginspirasi saya itu Pak Edi Sindoro. Dari Lipo ya. Itu bos saya di Lipo tuh dia. Dan dia selalu menginspirasi saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau salah satu yang pernah terjadi ketika tahun 92 diminta launching Lipo Cikarang gitu Pak. Minta launching Lipo Cikarang. Sebelum launching, Pak Edi ketemu saya, terus dia bilang, Andreas, kita mau launching nih, dia bisa jual berapa? Saya rapat sama tim saya Pak waktu itu Pak, ya jual 75 bisa lah. Kenapa katanya? Ya karena salah satu perusahaan developer yang waktu itu sudah ada, jualnya 75 satu bulan, ya kira-kira kalau 75 aja itu udah jagoan, artinya kan nggak mungkin kita mengalahkan dia. Ya oke lah 75, terus dia bilang, kenapa nggak 300 katanya. 300 jauh bener. Tapi dikutak-kutik diomongin, oh sih oke lah 300 bisa. Dan karena 300 bisa, kita pergi ke pimpinan yang tertinggi lah, ke owner. Dan sampai ke owner, tiba-tiba nggak tahu gitu lagi rapat. Saya nggak ikut rapatnya karena itu bos-bos semua yang ikut rapat. Tiba-tiba dia keluar, bosan lagi rapat selesai. Mereka hanya tanya sih katanya, kalau 1000 bisa nggak? 75 aja masih mikir, 300 nggak tahu nih, kok 1000?
Pak Andreas di posisi apa waktu itu? Saya direktur pemasaran. Oke. Nah, Pak Edi itu CEO-nya dia, presidennya dia. Jadi waktu rapat saya nggak ikut, saya pas di depan, dia yang masuk. Terus saya tanya, waktu di lift, saya masih ingat sekali di lift. Saya tanya sama Pak Edi, Pak Edi, terus you gimana? Menurut Pak Edi gimana? Terus Pak Edi cuma ketawa, dia bilang, Dre, tadi saya seperti orang gila, saya bilang, why not? Saya bilang, hah? Dia bilang, why not? Terus dia nanya sama saya, menurut you gimana? Ya oke lah, kalau kamu bilang seperti orang gila, saya double gila dah. Oke, why not? Dan Bapak tahu, tahun 92 loh Pak. Tahun 92, itu kita jual 1 bulan, 1.124 unit. Di atas angka. Di atas 1.000. Dan itu sampai waktu itu dari Ray ya, waktu itu salah satu direksi kami itu Pak Herman Latif, itu orang Ya, Ray. Dari Ray, dari Pak Ferry Snowfield itu masih ada. Pak Herman masih ada ya? Masih. Itu dari Ray, Pak Ferry Snowfield, kemudian lupa lah, itu semua datang. Dan kebetulan memang salah satu pemegang sahamnya Pak Ferry juga ada di situ. Dia datang, dia hanya mau tahu gimana lu bisa jual segitu banyaknya. Dalam waktu 1 bulan. Terus waktu itu, nah itu ya ada Pak Roni Mongkar tuh, tahu tuh saksi Pak Roni Mongkar, Pak Ismet, kemudian ya tim saya waktu itu di Polipo yang pertama kali itu. Nah itu gara-gara itu nggak Pak, rahasianya di mana? Cuma satu, kan saya punya tim penjualan panci, 15.000 orang di Jakarta, itu yang jualan. Nah itu pertama kali di Indonesia itu sampai ada istilah ada grand launching, ada minta apa NUP, itu waktu karena begitu banyak yang beli. Jadi setelah itu 1.000 laku Pak, kedepannya tuh udah. Itu Kalau harga rumah berapa? 200, saya lupa tapi rata-rata 400 jutaan itu. Nggak murah. 200-400 ya. Jadi bukan rumah murah loh, kan Lipo Cikarang Bapak tahu sendiri kan. Nah setelah itu Pak, launchingnya tuh, aduh kalau udah launching Pak itu yang datang yang ngantri, itu bukannya jam 7 mulai pintu dibuka, jam 7, jam 5 pagi datang, enggak, ini 2 hari sebelum acara mereka sudah datang. Jadi istilah joki nunggu, karena mereka luar biasa. Dan itu pertama kali itu? Pertama kali ya. Nah waktu itu, di tengah-tengah itu kan orang bertanya, kira-kira apa gitu, semuanya membuat mereka tuh sampai seperti apa itu. Iya. Itu? Iya, dan yang di situ saya baru sadar bahwa manusia tuh membutuhkan ada 3 Pak. Yang satu tuh nilai. Dan manusia tuh butuh hero. Dia butuh orang yang bisa dilihat, siapa yang dilihat gitu. Jadi kalau contohnya tuh bagus, kesannya pasti gampang. Jadi ada satu, dia orang butuh nilai, kedua butuh hero, orangnya pribadi. Jadi kalau saya lihat Pak Edi, saya lihat nilai itunya, sungguh-sungguhnya, beraninya untuk memutuskan, 2 hero-nya. Terus yang ketiga ada satu namanya reward. Jadi orang tuh setelah kerja perlu dihargai. Dan siapa hero yang dimaksud? ya kalau di Lipo tuh kita lihat Pak Muhtar Yadi. Itu trust-nya tuh. Jadi waktu saya kan tadi hero-nya saya tuh 3. Iya. Tapi kalau di Lipo trust. Jadi Pak Muhtar tuh berkali-kali ngomong sama saya, kita kumpul nih, direksi lagi kumpul semua. Apa sih yang kita jual? Beliau tanya sama saya, apa yang kalian jual? Karena saya di properti, saya jual properti. Dia bilang enggak. Karena kamu apa? Dia ada orang bank. Karena kami di bank jasa perbankan, Pak. Tidak. Terus di depan orang banyak tuh yang ngomong, yang kita jual adalah trust. Dan trust itu sebenarnya sampai hari ini, Pak, yang kita butuhkan trust. Kalau nggak ada trust, Pak, mau jual apa aja nggak ada yang mau beli. Apalagi dalam kondisi trust nggak berubah ya? Nggak. Tidak berubah. Jadi manusia bisa berubah, orang bisa berubah. Apa namanya? Pribadi-pribadi bisa berubah, sistem bisa berubah. Dulu kan bukan online, bukan digital. Hari ini kita mau kayak digital, pakai metaverse, tapi trust tidak pernah berubah. Coba hari ini, kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar pada hari ini tidak ada trust-nya, bisakah jual? Nggak bisa. Nah hari ini kita tambah lagi satu nilai yang penting lagi adalah sinergi. Makanya kita grup itu sinergi. Karena without sinergi, siapa yang bisa kerja pada hari ini? Perusahaan besar-besar semua kolaborasi kan? Besar-besar gitu, nggak ada yang sendirian. Semua kolaborasi, collab istilahnya. Dan mereka butuh secara jujur, mungkin secara pribadi kita butuh endorsement. Tapi company pun butuh endorsement dalam skala yang besar. Supaya mobil tuh kelihatan bagus ya, dia pakainya apa supaya saling kolaborasi. Dan itu kalau kita mau survival seperti itu. Jadi dalam segala bidang, ada
kita lihat di TV Pak Deddy Corbuzier pun ada kolaborasi ya, dia kerja sama yang lain. Jadi semua ada di sana. Dan ini jadi di tengah-tengah kondisi hari ini yang nggak jelas ini, yang VUCA. Saya bilang itu VUCA. VUCA itu volatility, bergejolak, U itu uncertainty. Ya, kita nggak ada kepastian gitu. Kapan nih kita nggak tahu. Kayak pandemi kapan kita nggak tahu kok. Bilang besok belum tentu gitu. Dan yang ketiga complexity, kompleks banget kayak, aduh susah gitu, mikirnya gimana. Tapi yang paling ngeri yang terakhir ambiguity. Ambiguity itu bisa kadang-kadang pelan gitu, cepet sekali. Ambiguity yang nggak terprediksi gitu. Kan kita orang bisnis maunya semua itu bisa dipredik gitu. Kalau semua dipredik, tiba-tiba hari ini unpredictable, semuanya unpredictable. Nah di tengah-tengah itu semuanya kita perlu kolaborasi, kita perlu sinergi. Di samping trust, kita butuh sinergi. Nah, dua nilai itu yang menurut saya perlu ditanamkan di perusahaan-perusahaan. Oke, Pak Andreas kan di beberapa perusahaan besar pernah bergabung ya. Ada perusahaan yang ini stabil, kondisi krisis pun dia bisa survive dan mungkin juga bisa berkembang. Tapi ada juga yang bergejolak atau malah menurun ya. Nah, kalau pengalaman Pak Andreas melihat seperti ini, apa yang terjadi? Apa yang kurang? Iya, kalau saya bilang yang kembali ke guru besar saya, Profesor Renald Kasali, bukan faktor manusia, bukan faktor sistem, tapi yang menjadi kekuatan adalah faktor nilai, core values dari perusahaan itu. Nah, seringkali sebagai pendiri perusahaan kita nggak mampu mengerti apa yang membuat saya bisanya apa gitu. Kan orang misalkan orang-orang bisa melahirkan perusahaan-perusahaan besar, mereka punya dong nilai, pasti ada, paling nggak ada 3 nilai yang mereka terapkan yang selalu berhasil, membuat jadi berhasil. Itu kan sesuatu yang hebat. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Itu nilai yang dimaksud budaya? Belum, jadi nilai dulu, nilai itu kemudian kita gabungkan dengan visi misi, diterapkan di jadilah budaya kerja. Sehingga, nah kalau budaya kerja itu contohnya Pak ya, yang talk chair nih ya. Kalau Bapak masuk ke McDonald, di mana aja di seluruh dunia modelnya sama. Cara ordernya, cara nanganin customer, smile-nya, katanya di dunia itu katanya cara senyumnya orang McDonald itu selalu sama. Karena ada buku pelajarannya, senyumnya, cara nyapanya selamat pagi, good morning gitu, itu selalu sama. Karena mereka punya gaya yang sama, sehingga kita masuk ke McDonald's nggak pernah merasa ini beda, enggak, semua sama gitu. Jadi itu pun harusnya kita buat, sehingga kalau orang datang ke kantor kita, dari pintu depan, satpam, sampai ke belakang, semua punya hal yang sama. Jadi kembali yang tadi, nilai perusahaan-perusahaan yang survive dengan yang turun itu karena nilainya. Jadi nilai itu pentingnya apa Pak? Gini Pak ya, katanya Pak ya, tapi saya pelajari demikian. Jadi kalau kita, kan saya lagi model startup. Kalau startup itu katanya ada angka keramat tuh 25-10 Pak. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau orang bisa survive 2 tahun, itu oke lah. Semua perusahaan startup 2 tahun itu oke. Lu nggak usah bahagia, nggak usah happy, nggak usah sombong. Itu standar bank. Standar. Itu, 5, kalau udah sampai 5. Oke, lu hebat, ada hebatnya. 5 tuh hebat. Kenapa? Karena pada waktu 5, itu manusia udah masuk ke situ Pak. Kalau 2, saya yang masak, saya yang ke pasar, saya yang jadi kasir, ya 2. Kantorin juga. Tapi delivery masih saya. Tapi 5 pasti udah ada karyawan. Nah itu artinya sudah ada sistem berjalan di situ. Tapi mungkin belum sampai urusan bank belum ya. Tapi kalau ada 10, biasanya udah ke bank, ke ini, biasanya udah mulai melibatkan lebih luas. Tapi 10 pun untuk perusahaan itu masih belum hebat. Kenapa? Karena pendirinya masih ada di situ. Jadi banyak kali udah 10, mereka lupa. Mereka pikir kalau gua bisa, kenapa nggak bisa? Nah, ada istilah namanya bisnis mama papa. Bisnis mama papa itu hanya 10 tahun umurnya. Bisnis mama papa. Setelah 10 tahun, mama papa biasanya udah capek, dia suruh anaknya. Itu bisnis mama papa anak. Jadi buka toko satu lagi, buka restoran. Makanya kalau ada restoran enak sekali, cabangnya banyak. Enggak. Cabangnya paling 1 atau 2. Kenapa nggak bisa ditularkan? Kenapa kalau franchise perusahaan-perusahaan Amerika bisa bayar ribuan? Kenapa kita di Indonesia nggak bisa? Karena kita nggak pernah menelurkan. Apa sih konsepnya itu apa? Kita ada di zaman konsep. Dunia itu pernah mengalami industrial era, agricultural era, industrial era, information era, dan sekarang conceptual era.
Di zaman konsep, nilai itu penting. Jadi kenapa kok ada perusahaan yang bisa berkembang cepat sekali sampai kemana-mana? Karena ada nilai yang diteruskan. Dan yang membuat orang tetap bekerja dalam kestabilan yang sama adalah nilai. Jadi saya nggak pernah bisa lupa kalau Pak Mokhtar Yadi pernah ngomong saya tentang trust. Sampai hari ini, itu trust yang ada di hati saya. Sinergi, saya sangat sinergi. Makanya bikin klub aja sinergi. Dan saya sangat stewardship, itu nilai dari Pak James Suryadi. Saya sangat stewardship, karena itu nilai yang ditanamkan oleh beliau dalam hidup saya. Nah, ini kalau Bapak pernah dengar ya, di dunia ini kan ada bisnis yang berkembang, tapi bukan makanan, itu Disneyland kan. Disneyland sampai ada di Amerika ya wajar lah, asal dari Amerika, tapi bisa ke Jepang, bisa ke Perancis, ke Hong Kong, ke negara-negara mana-mana. Lu kok bisa berkembang sedemikian hebat? Padahal Walt Disney yang pendirinya itu meninggal sebelum Disneyland pertama lahir loh Pak. Kalau tahu kisahnya, Walt Disney itu 3 tahun atau 4 tahun sebelum lahir namanya Disneyland, dia udah meninggal dunia. Nah, yang melanjutkan siapa? Kakak kandungnya, namanya Roy Disney. Dan Roy Disney ini juga nggak lama setelah itu meninggal. Tapi kok bisa berkembang sampai hari ini? Ada keponakannya si Walt Disney, anak kandungnya nih Roy Disney. Roy Disney kakaknya Walt Disney, namanya juga Roy Disney, Roy Edward Disney. Nah, Roy Edward Disney inilah yang mengembangkan bisnis Disneyland. Nah, kalau ditanya cara mengembanginnya gimana? Apa dia kerja keras? Apa dia kerja apa? Dia mengembangkannya, dia membuat nilai-nilai yang perlu diwariskan di dalam Disneyland itu. Jadi kalau dia punya satu quotes yang bagus, dia bilang, semua keputusan di perusahaan ini akan jadi gampang dan sukses kalau semua orang tahu nilai yang kami miliki. Nah, itu mereka punya satu nilai pertama itu kan membuat orang bahagia. Jadi mereka pokoknya ujung-ujungnya ke sana, dan mereka itu menjadi nilai yang penting di dalam semuanya itu. Makanya kalau Bapak pergi ke Disney di mana aja, semua orang tuh siap melayani, serving spiritnya tuh tinggi. Kemudian orang itu juga siap untuk membantu kita. Jadi kita datang sana tuh happy gitu. Karena kondisi itulah. Oke, ini nilai lagi. Ini kalau dikaitkan kondisi industri properti sekarang. Pak Andes bilang nilai-nilai apa nih yang harus ditanamkan atau diperkuat, ditanamkan? Nah, kalau saya bilang gini, persaingan kita pada hari ini mau pakai Blue Ocean Strategy, mau pakai Red Ocean Strategy, ini udah chaos banget gitu. Dalam keadaan seperti ini, kalau saya tiap kali kalau mau jualan, saya selalu membayangkan saya jadi pembeli. Nah, kalau saya jadi pembeli, apakah uang berkurang? Uang nggak terlalu berkurang. Artinya masih ada orang yang punya uang, tapi yang berkurang itu adalah keberanian untuk membelanjakan uang. Itu turun sekali. Jadi setelah dipelajari, keberanian untuk membelanjakan uang itu turun banget. Saat ini nih? Saat ini. Kenapa? Karena mereka takut ada ini, takut ada ini, takut ada ini. Sehingga mereka, nah, untuk itu mereka yang dibutuhkan pada hari ini bukan diskon lebih besar. Bukan juga gimmick hadiah kalau beli ini, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa ini tidak akan rugi. Trust. Ini kalau rumah pasti dibangun. Kalau mobil pasti bagus gitu. Jadi dia bisa punya keyakinan saya tidak akan menyesal. Uang yang saya keluarin seimbang dengan keuntungan yang saya dapatkan. Kalau saya beli makanan enak. Nah untuk itu Pak ya, semua orang pada hari ini, semua bisnis perlu endorsement. Bayangin mobil aja pakai bintang film lah, ngomong ini bagus. Ada pengusaha-pengusaha yang sukses juga mengendorse makanan, mengendorse mobil, mengendorse rumah. Tujuannya apa? Memastikan bisa dipercaya. Nah itu sebelum ini belum ada endorse seperti itu. Kalau zaman dulu Pak, lagi zaman saya jualan rumah pertama kali, jual rumah aja, saya nggak pakai. Saya pertama kali pakai bintang film di tengah bisnis saya, di tengah promosi brosur masuk bintang film, itu baru beberapa tahun. Dulu nggak pernah Pak. Endorse itu masuk testimoni bukan? Enggak, kadang-kadang ya testimoni bisa, tapi kadang-kadang orang berpikir kalau dia mau beli ya betul, testimoni juga bisa. Jadi ini saya udah pakai, tapi kadang-kadang juga kita nggak tahu dia pakai apa enggak, asal dia bilang bagus kita mau ikut gitu. Itu dan itu harus public figure enggak?
Untuk biasanya orang yang dapat trust. Yang dipercaya untuk dia ngomong kita beli. Ya, jadi ini juga saya nggak sebutin namanya lah ya. Tapi ada satu pabrik produsen kaos, kaos t-shirt di Indonesia. Dan dia bisa pertama kali pasang iklan di Times Square, New York. Itu kan mahal sekali, Pak. Dia bisa pasang di Times Square. Dan waktu dia berangkat ke sana, dia bawa 40 orang yang punya pengaruh besar di Indonesia. Bapak tahu nggak kejadian itu? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena itu bukan generasi kita, Pak. Rupanya 40 orang itu adalah para YouTuber, para bintang film yang punya YouTuber yang dia punya masyarakatnya itu satu orang dan 2 juta, ada yang 20 juta. Dan mereka punya Instagram punya followernya begitu banyak, mereka yang diajakin. Saya nggak diajakin karena kita belum banyak. Tapi mereka dibayar. Dan mereka itu punya pasar begitu besar. Mereka dibawa 40 atau 50 orang ke New York, dan mereka berdiri di depan iklannya. Itu kaos Indonesia pertama yang diiklankan di Times Square. Terus mereka ngomong sama followernya, ya pulang tambah laku. Sekarang kaos itu tadi dijual online, soalnya di semua department store ada. Tapi kalau saya sebutin mereknya, Bapak juga nggak tahu. Saya juga baru tahu karena anak saya kasih tahu saya. Apa jadi mereknya? Erigo. Oh iya. Saya baru beli. Padahal udah lama. Dari anak saya juga. Iya, saya juga dibeli oleh anak saya. Ini beli dah. Saya bilang apa itu Erigo? Tapi itu made in Indonesia. Dan kita harus bangga, itu made in Indonesia. Dijual di mana-mana dan iklannya di Times Square. Sekarang kan gandengan nama Deddy Corbuzier ya? Iya, dan Erigo ini mengundang 40-50 endorser yang kita nggak tahu siapa dia. Dan mereka punya follower begitu besar. Dan waduh itu kalau waktu saya diceritain, Pak, inilah gaya hidup baru. Selamat datang di dunia yang berubah. Nah, kalau kita masih pakai gaya lama yang potong diskon, berat. Gitu. Kembali ke properti, bisa nggak dibikin seperti ini? Bisa, Pak. Bisa juga. Nah, jadi saya tuh di tengah-tengah semua ini keadaan ini, saya kan mulai berpikir, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi 5 atau 6 tahun yang lalu, waktu saya di Paramount, saya pertama kali memperkenalkan Millennials Homes, rumah untuk milenial. Waktu saya canangkan itu di Paramount, semua orang mentertawakan, wah lucu, rumah milenial siapa yang mau beli? Mereka nggak punya uang. Tahun berapa? 2014. 2014. Pak Andreas yang memperkenalkan millennials. Homes. Iya. Untuk home ya? Untuk homes. Bahkan nanti saya ceritain cara jualan kita di sana. Nah, waktu itu apa pemikiran kenapa Pak Andreas? Karena Indonesia para millennials itu bahkan itu sudah bisa kerja. Jadi millennials itu lahir tahun 90-an. Tahun 90-an. Kalau zillennials itu tahun 2000-an. Dan zillennials itu sekarang baru tahun umur 22 tahun. Millennials sudah umur 30, Pak, udah punya uang. Jadi kira-kira 7-8 tahun yang lalu, saya sudah tahu bahwa mereka akan beli. Tapi menurut riset, menurut data, pengaruh mereka tuh tinggi sekali untuk generasi tua seperti kita. Contoh yang gampang, Pak Indra. Kalau Pak Indra mau makan keluarga nih, anak-anak diajakin makan. Yang memutuskan makan di mana siapa? Anak. Betul kan? Bapak mau beli kacamata, tanya sama siapa? Tanya juga. Istri saya mau beli kacamata, bukan tanya sama saya. Tanya sama saya dong suaminya. Enggak, dia tanya sama anaknya. Ini bagus apa enggak? Mau beli sepatu tanya sama siapa? Sama anak juga. Nah, saya pikir kapan gua lakunya? Kita udah nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena memang dunia mereka, Pak. Bukan mereka hidup di zaman kita. Bukan. Kita hidup di zaman mereka. Jadi suka nggak suka, kita harus belajar cara hidup mereka. Itu yang ada di kepala saya. Sehingga tahun 2013-2014, saya udah perkenalkan Millennials Homes. Dan saya cara jualannya, cara apanya semua saya pakai itu. Nah, saya punya satu cara jualan waktu itu, namanya, namanya apa? Jadi saya bikin pameran, bukan bikin pameran di gedung-gedung mewah, enggak, Pak. Enggak, saya enggak bikin gitu. Saya bikin pameran di mana, Pak? Di rumah contoh. Jadi di rumah contoh itu, saya bikin sore-sore, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, itu kan weekend. Saya bikin makanan, ada sate, ada makanan Jakarta, ada ronde, ada kerak telur. Kemudian saya bikin undangan, diundang. Dan orang tuh datang bisa lihat rumah contoh, bisa makan free, dengerin musik. Itu udah gaya anak muda. Itu saya waktu bikin itu, Pak. Saya nggak sebutin nih. Nggak lama perusahaan developer gede-gede ini, Pak. Jakarta, papan atas, niru semua. Tapi prestasi laku, itu jualan hanya lewat itu.
Hanya lewat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka merasa lebih applicable untuk mereka. Mereka suka duduk sama dengan musiknya musik anak muda, terus sama minum kopi, makan. Apalagi ketika lagi pandemi, itu kan open doors. Wah, mereka suka banget. Jadi kita nggak pernah berhenti untuk lakukan itu. Nah, yang di pameran-pameran pada berhenti semua, kita enggak. Iya. Ya, dan yang sekarang yang dijual dan pakai nama milenial itu seperti itulah yang Pak. Iya, jadi bukan hanya cara jualannya, bahkan promosinya, brosurnya, ada e-brochure, dan para millennials itu Pak, jadi katanya era properti itu sudah masuk ke properti era keempat gitu. Kalau dulu kita hanya butuh untuk dipakai, ya kan, zaman-zaman dulu kan, kita hanya untuk dipakai itu artinya ya harus nyaman, lingkungan semua adalah. Kalau lokasi itu zaman dulu Pak. Jadi kalau Bapak punya lokasi bagus pun kalau yang 3 ini nggak ada gunanya. Jadi satu lokasi. Kedua harus punya value. Jadi value itu artinya bukan sekedar dipakai tapi ada sesuatu yang menyenangkan, nyaman dan yang lain-lain. Tapi ada satu nilai yang paling penting Pak, adalah investment. Jadi anak-anak muda tuh dia mau keluar uang mau, asal dia yakin akan menjadi satu investasi yang baik. Dan investasi yang baik itu apa? Dari investasi itu Pak, ada 3 yang penting. Yang pertama itu adalah momentum. Jadi kita, waktu kita pasarkan, kita harus tahu nih momentumnya apa nih, zamannya apa. Tapi kedua Pak, mau nggak mau tuh manajemen, people-nya lagi. Makanya kalau kita lihat ya, yang bisa dijual, bukan orangnya nggak jelas Pak. Karena semua anak muda tuh, kalau bapak-bapaknya udah hati-hati karena sering ketipu, anak muda mungkin belum pernah ketipu, tapi dia tahu belajar banyak dan mereka hati-hati untuk tidak ketipu. Kembali trust lagi. Iya, trust lagi. Makanya kalau kita lihat ini, Bapak tahu kasusnya robot trading itu ya? Ini kan saya sedih banget. Nah, robot trading itu trust yang dipermainkan, Pak. Dan korbannya kebanyakan juga anak muda. Bapak tahu nggak kenapa sampai seperti jadi seperti itu? Bapak tahu konsepnya itu? Konsep itu ditemukan oleh Charles Ponzi di tahun 1920. Dia orang Itali. Pada waktu pertama kali dilakukan, korbannya itu orang Itali. Kenapa? Karena dia pakai 2, Pak. Pakai agama, orang yang seagama dan yang satu ras. Tahun 2008-2009 di Amerika ada orang namanya Bernie Madoff. Dia orang Yahudi yang jadi korban orang Yahudi. Yang pertama. Nah, sekarang ini di Indonesia yang jadi korban anak-anak muda. Ya pasti masukin lewat 2 itu. Jadi orang yang dipercaya sehingga waktu mereka ngomong semuanya ikut. Nah, ini harusnya sayang nih. Ini makanya yang dipakai endorse artis-artis. Ya. Nah, itu trust yang disalahgunakan. Padahal kalau itu dipakai yang benar, Bapak lihat kan efeknya, dampaknya itu menjadi hal yang baik. Iya. Harusnya anak-anak muda ini belinya ke properti. Iya, karena jelas. Itu kan nggak jelas. Saya selalu ingat nasihat dari almarhum Pak Ciputra. Dia bilang, Pak Andreas, kalau kita di dunia properti, this is the real asset. You know what is the meaning of the real asset? Dia bilang, nggak tahu, Pak. The real asset artinya dalam keadaan perang, gempa bumi, longsor, rumah kita tetap ada. Kalaupun rumahnya hancur, tanahnya masih ada. Dan tidak akan hilang selama aku pegang suratnya. Tapi yang namanya emas, namanya mobil, namanya saham, apalagi saham, gonjang-gonjang perang, hilang semuanya. Emas bisa jatuh, bisa hilang. Kena banjir bisa nggak tahu kemana. Tapi tanah tidak akan kemana-mana. Oke, Pak Andreas, terakhir mungkin ya, pesan-pesan Pak Andreas nih sebagai salah satu pakar ya, tokoh untuk di properti, menghadapi perubahan-perubahan tadi. Sekarang apalagi nih, kita udah mau ke endemi ya. Terus juga tadi bagaimana menanamkan nilai-nilai tadi untuk bisa perusahaan bukan turun atau stuck, harusnya bisa berkembang. Termasuk juga bagaimana SDM-nya, Pak. Ya, kalau saya selalu pikir bahwa manusia itu penting sekali. Faktor manusia itu menurut saya sih hampir 100%. Karena sistem tanpa manusia nggak ada gunanya. Produk tanpa manusia pun tidak ada gunanya. Jadi faktor manusia itu perlu mendapat perhatian. Nah, kalau manusia mau kerja dengan baik, buat budaya yang baik, culture yang baik, wadah yang baik. Sehingga setiap orang masuk ke sana, dia akan merasa termotivasi, terdorong, terinspirasi untuk berbuat baik dan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Nah, tempat wadah itu namanya budaya kerja. Nah, budaya kerja itu bisa diciptakan, bisa dibuat. Cara buatnya pakai trust. Trust dari apa? Nilai-nilai yang ada.
nilai trust, dan disatukan itu dipadukan dengan visi misi, dijadikan kebiasaan, dijadikan tindakan. Makanya saya kalau misalkan membangun budaya kerja dalam satu perusahaan, itu waktunya 6 bulan. Dalam 6 bulan itu semua akan terbentuk, tapi harus dilakukan banyak cara-cara tertentu, diajarin, diterjemahkan, sampai mereka ngerti. Gitu. Dan Pak Andreas bisa bantu itu ya? Bisa. Kalau ada yang mau bantu, hubungi Pak Indra nanti sama-sama. Iya, oke Pak Andreas, luar biasa ya. Sahabat Koridor TV, demikian akhir perbincangan kita dengan Pak Andreas Nawawi. Beliau pakar dan mungkin tokoh properti yang di pemasaran kita sudah tahu semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat industri properti ke depan. Makasih banyak Pak Andreas. Sampai Terima kasih Pak Indra. Oke, salam.